Pada hari Senin pagi, pukul 07.45 WIB, jenazah seorang perempuan bernama Rini Sulastri, usia 30 tahun, dimakamkan terburu-buru di pemakaman umum Desa Sidomulyo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hanya ada 5 orang yang hadir. Tidak ada prosesi panjang, tidak ada tangisan keluarga, dan tidak ada pengumuman resmi dari pihak rumah sakit mengenai penyebab kematian. Pihak rumah sakit hanya menyampaikan secara singkat kepada keluarganya bahwa Rini meninggal akibat komplikasi gagal ginjal akut. Penjelasan itu diterima oleh orang tuanya dalam keadaan bingung dan syok. Mereka tidak sempat melihat jasad anaknya lebih lama karena tubuh Rini telah dibungkus rapat dengan kain kafan saat diserahkan. Namun, satu orang dalam keluarga itu tidak percaya begitu saja. Raka Sulastra, kakak kandung Rini, adalah anggota intelijen. Kepolisian berpangkat ajun komisaris polisi. Ia sudah terbiasa menghadapi skenario kematian yang ditutupi oleh laporan medis palsu. Ketika ia menyentuh tubuh adiknya untuk terakhir kali sebelum dimakamkan, instingnya langsung membaca sesuatu yang salah. Ia merasa tekstur tubuh Rini lebih kaku dari biasanya, dan posisi tubuh seperti habis ditangani secara medis. Tapi ia tidak mengucapkan apapun pada saat itu. 3 hari sebelumnya, Rini sempat mengabari bahwa ia akan berangkat ke Kamboja melalui jalur penyalur tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan sebagai staf hotel. Raka sempat menyarankan untuk memeriksa ulang legalitas penyalur tersebut, tapi Rini mengatakan semuanya aman dan terdaftar. Namun, ia menolak memberikan nama lengkap atau alamat detail dari penyalurnya. Raka, yang sedang dalam operasi di luar kota, tidak sempat menindaklanjuti percakapan tersebut. Kecurigaan Raka semakin kuat ketika ia melihat laporan kematian yang dikirim oleh rumah sakit. Di sana tertulis bahwa pasien datang dengan keluhan lemah, mual, dan pingsan. Diagnosa, acute renal failure, tindakan medis, perawatan standar, dan observasi. Waktu meninggal, kurang dari 2 jam setelah masuk ruang UGD. Tidak disebutkan tindakan operasi, tidak disebutkan adanya trauma fisik atau komplikasi lainnya. Raka memutuskan untuk meminta izin internal kepada atasannya untuk cuti 2 minggu. Dengan alasan keluarga, izin dikabulkan, tapi niatnya bukan untuk beristirahat. Ia mulai menelusuri riwayat 3 hari terakhir adiknya sebelum kematian. Ia memulai dari tempat terakhir, Rini dilaporkan terlihat, sebuah mes atau rumah penampungan sementara di wilayah Waru, Sidoarjo, milik agen penyalur TKI bernama PT Inti Daya Karya. Namun ketika Raka tiba di alamat tersebut, rumah sudah kosong, tidak ada aktivitas, gerbang digembok, dan tidak ada papan nama perusahaan. Ia bertanya ke warga sekitar, dan mereka mengatakan rumah tersebut memang sering dipakai orang-orang luar untuk tinggal sementara, tetapi sering gonta-ganti penghuni. Raka memotret tempat itu dan mencatat pelat nomor mobil yang sempat diparkir di sana menurut warga. Dengan akses internal sebagai intel, Raka memeriksa data plat nomor melalui database kepolisian. Salah satu mobil yang disebutkan warga terdaftar atas nama Dr. Dharma Wijaya, beralamat di Surabaya. Nama itu tidak asing bagi Raka. Ia pernah mendengar laporan tentang seorang dokter fiktif yang memalsukan identitas untuk melakukan operasi ilegal terhadap para TKI. Raka bergerak cepat. Ia datang ke alamat yang terdaftar, sebuah rumah berpagar tinggi di daerah Rungkut. Tapi rumah tersebut juga dalam kondisi kosong. Berdasarkan penuturan tetangga, pemilik rumah sudah pergi sejak 2 minggu lalu. Beberapa orang pernah melihat mobil ambulans kecil tanpa logo masuk malam hari. Raka kemudian kembali ke rumah sakit tempat Rini dinyatakan meninggal. Ia menyamar sebagai petugas pemantau dari Dinas Kesehatan dan meminta akses ke catatan medis. Petugas rumah sakit sempat menolak, tapi setelah sedikit tekanan dan identifikasi palsu yang disiapkan matang, Raka mendapatkan akses. Saat ia membuka rekam medis Rini, ia mendapati bahwa dokumen itu terlihat bersih dan terlalu singkat. Tidak ada hasil lab, tidak ada hasil USG ginjal, dan tidak ada catatan perawatan intensif. Justru yang mengejutkan, ia menemukan catatan operasi kecil dari 1 jam sebelum kematian, namun kolom tindakan dibiarkan kosong. Curiga semakin kuat, Raka diam-diam menghubungi kenalannya di bagian forensik RS Bayangkara Surabaya. Ia meminta otopsi tidak resmi atas jenazah Rini. Karena jenazah telah dikubur, ia mengurus izin pembongkaran melalui jalur diam-diam, tanpa melibatkan orang tua atau pihak desa. Dalam waktu 2 hari, jenazah dibongkar dan dibawa secara tertutup ke RS Bayangkara. Hasil otopsi memperlihatkan satu fakta mencengangkan. 1 ginjal Rini telah diangkat dengan prosedur medis bersih,
rapi, dan dilakukan menggunakan peralatan modern. Tidak ada luka lebam atau tanda kekerasan lain yang menunjukkan bahwa organ diambil secara sengaja dalam keadaan pasien dibius total. Luka operasi dijahit sangat rapi, lalu tubuhnya dibiarkan melemah hingga akhirnya sistem tubuhnya kolaps akibat gagal ginjal sepihak. Raka sudah yakin, ini bukan kasus medis biasa. Ini adalah kasus pengambilan organ secara ilegal yang dilakukan dengan teknik yang sangat profesional, dan yang menjadi korban adalah adiknya sendiri. Ia kemudian membuka kembali semua arsip laporan TKI hilang, meninggal mendadak, atau gagal. Berangkat dengan alasan medis. Ia menemukan pola yang mirip di beberapa tempat lain, termasuk Probolinggo, Tulungagung, dan Jember. Dari sini, satu kesimpulan awal terbentuk di benaknya. Ada sindikat besar yang memanfaatkan jalur penyalur TKI untuk menyaring korban-korban yang sehat, lalu mengambil ginjal mereka sebelum mereka benar-benar diberangkatkan ke luar negeri. Kematian dibuat seolah-olah akibat penyakit biasa. Keluarga tidak menyangka dan korban dikubur cepat. Tidak ada laporan resmi. Tidak ada tuntutan. Raka memutuskan untuk tidak melaporkan temuan ini secara resmi. Ia tahu bahwa sindikat semacam ini bisa saja punya kaki tangan di dalam instansi, termasuk rumah sakit, agen TKI, bahkan di bagian imigrasi. Ia memutuskan untuk bergerak sendiri. Misinya sederhana, mencari siapa sebenarnya Dharma Wijaya, mencari semua pihak yang terlibat, dan memastikan, bahwa operasi perdagangan organ ini berhenti. Tapi lebih dari itu, ia ingin balas dendam atas kematian adiknya. Tanpa menoleh ke belakang, ia membakar salinan laporan medis palsu itu di dalam tong besi di belakang rumah orang tuanya, lalu mulai menyusun rencana. Target pertama, mencari siapa yang memperkenalkan Rini pada agen TKI yang terlibat. Target kedua, melacak keberadaan Dharma Wijaya dan kemungkinan besar lokasi operasi organ ilegal berikutnya. Permainan sudah dimulai, dan bagi Raka, ini bukan lagi tentang keadilan. Ini adalah misi personal yang akan berakhir hanya jika semua yang terlibat sudah tumbang. Setelah mendapatkan hasil otopsi yang mengungkap adanya pengangkatan ginjal secara ilegal dari tubuh adiknya, Raka semakin terfokus untuk menelusuri jalur-jalur yang mengantarkan Rini ke kematian tersebut. Ia sadar bahwa untuk membongkar sindikat yang bergerak di balik perdagangan organ ini, ia harus mulai dari akar persoalan. Bagaimana Rini bisa masuk ke jaringan penyalur TKI ilegal yang beroperasi di Jawa Timur? Langkah pertama yang diambil Raka adalah memetakan kembali aktivitas terakhir adiknya sebelum keberangkatan. Rini terakhir kali diketahui berada di sebuah mes kecil di kawasan Waru, Sidoarjo, tempat para calon TKI menunggu keberangkatan mereka. Dari hasil pemeriksaan dan wawancara singkat dengan beberapa warga dan pekerja sekitar, Raka mendapatkan gambaran bahwa tempat tersebut berfungsi sebagai tempat transit sementara sebelum para calon TKI dikirim ke luar negeri. Mes itu sendiri dikelola oleh sebuah perusahaan penyalur bernama PT Inti Daya Karya, yang pada awalnya tercatat resmi, namun di lapangan ternyata beroperasi di luar ketentuan resmi pemerintah. Dari keterangan para penghuni mes yang berhasil diwawancara Raka secara diam-diam, diketahui bahwa banyak calon TKI yang didatangkan tanpa dokumen lengkap, bahkan ada yang tidak mengetahui tujuan pasti keberangkatan mereka. Raka memasang alat perekam kecil dan kamera tersembunyi saat mengunjungi lokasi tersebut. Ia mendapati banyak calon TKI yang tampak lelah, ada yang sakit, dan sebagian besar tampak ketakutan. Tidak ada pengawasan medis yang memadai. Raka mengamati secara diam-diam aktivitas di sekitar mes selama 3 hari berturut-turut. Ia mencatat jadwal keberangkatan dan siapa saja yang bertanggung jawab. Dalam salah satu rekaman, Raka melihat sosok seorang pria paruh baya yang sering datang ke mes itu, dikenal oleh para calon TKI sebagai Dharma. Pria ini bukanlah sosok dokter yang sesungguhnya, melainkan seseorang yang berperan sebagai dokter gadungan. Ia menggunakan jas putih dan mengaku sebagai tenaga medis, namun tidak pernah menunjukkan surat izin praktik. Banyak calon TKI yang diperiksa dengan metode yang terkesan asal-asalan dan tergesa-gesa. Ketika Raka mencoba menggali informasi lebih dalam tentang Dharma, para staf dan pengurus mes menghilang satu persatu. Kantor penyalur yang awalnya aktif mendadak tutup tanpa pemberitahuan resmi. Data-data penting tentang calon TKI pun ikut raib atau dipalsukan. Hal ini menyulitkan Raka untuk mendapatkan bukti kuat mengenai keberadaan dan aktivitas Dharma, serta hubungannya dengan kematian Rini. Selain itu, Raka menemukan pola bahwa setiap calon TKI yang diperiksa oleh Dharma hampir pasti mengalami gangguan, kesehatan mendadak atau bahkan menghilang setelah diperiksa.
Dari pengamatan dan perbandingan data korban, Raka mulai menyusun hipotesis bahwa Dharma dan sindikatnya melakukan seleksi korban yang sehat dan potensial, lalu melakukan operasi pengangkatan ginjal sebelum calon TKI diberangkatkan. Raka juga menemukan bahwa Dr. Dharma bukan hanya beroperasi di Jawa Timur. Informasi yang didapat dari sumber intelijen menyebutkan bahwa Dharma memiliki koneksi dengan sindikat mafia organ di Kamboja. Sindikat ini terkenal dengan jaringan pemanenan organ ilegal yang melibatkan penyelundupan manusia dan operasi-operasi medis rahasia. Dalam upaya untuk mengakses informasi yang lebih rahasia, Raka menyamar sebagai calon TKI yang bermaksud bekerja di luar negeri. Ia menggunakan identitas palsu dan mengikuti prosedur pendaftaran yang biasanya dilalui para calon TKI. Dengan demikian, Raka berhasil masuk ke jaringan internal dan berinteraksi dengan beberapa anggota sindikat dari dekat. Dari pengamatan selama beberapa minggu, Raka menyadari bahwa sindikat ini menggunakan modus operandi sistematis. Calon TKI yang terpilih akan dibawa ke safe house, di mana mereka menjalani pemeriksaan medis dengan dokter gadungan dan tenaga medis bayaran. Di tempat itu, operasi pengangkatan ginjal dilakukan dengan peralatan medis yang cukup canggih. Korban kemudian diberangkatkan dengan kondisi tubuh yang lemah dan tidak tahu bahwa mereka telah kehilangan organ vitalnya. Selain itu, Raka mencatat bahwa sindikat ini melibatkan berbagai pihak, agen penyalur TKI, oknum aparat, staf medis ilegal, hingga jaringan pengiriman yang membawa organ hasil operasi ke Kamboja. Sindikat ini juga memanfaatkan kelemahan regulasi dan lemahnya pengawasan di daerah perbatasan, serta kerjasama oknum aparat untuk menjalankan bisnis ilegal ini dengan tertutup. Raka menemukan bahwa data calon TKI yang diperiksa oleh Dharma juga dimanipulasi secara digital. Banyak data korban yang sudah dihapus atau diubah pada sistem pemerintah, sehingga sulit dilacak secara resmi. Ia menyadari bahwa upaya penyelidikannya akan menghadapi hambatan besar dan kemungkinan adanya pengkhianatan dari dalam institusi. Meski begitu, Raka tidak gentar. Ia mulai membuat peta jaringan dan menghubungkan titik-titik lemah dalam sistem sindikat. Dengan dukungan beberapa rekan yang dapat dipercaya di kepolisian, Raka mengumpulkan bukti-bukti awal untuk menyerang jantung operasi ilegal ini. Pada akhir bab ini, Raka berhasil mengidentifikasi lokasi safe house di wilayah Banyuwangi yang diduga menjadi tempat terakhir korban sebelum diberangkatkan. Informasi ini menjadi titik awal bagi Raka untuk menyusun rencana penyusupan ke dalam sindikat dengan tujuan utama menemukan dan menghadapi Dharma, serta jaringan mafia yang selama ini menyiksa banyak calon TKI. Raka memasuki fase penyelidikan yang paling kritis sejak kematian adiknya terungkap. Ia sudah memegang sejumlah bukti kuat berupa rekaman video, hasil otopsi, serta data awal tentang safe house di Banyuwangi. Namun, untuk mengungkap jaringan sindikat, secara menyeluruh, ia harus memasuki wilayah sindikat itu sendiri, melakukan penyusupan yang berisiko tinggi. Raka mulai membangun profil penyamaran sebagai calon TKI yang bersedia bekerja dengan harga murah dan tanpa dokumentasi lengkap. Ia mengontak salah satu agen penyalur di Sidoarjo yang dikenal memiliki reputasi kotor, mencoba masuk ke dalam jaringan. Melalui beberapa perantara, Raka berhasil mendapatkan akses untuk mengikuti proses pendaftaran calon TKI yang selama ini menjadi pintu masuk para korban. Selama beberapa minggu, Raka menjalani berbagai prosedur pendaftaran, mulai dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dr. Dharma, hingga serangkaian tes yang terkesan ngawur dan terburu-buru. Semua ini ia lakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari para petugas. Di safe house Banyuwangi, kondisi terlihat sangat jauh dari kata layak. Tempat itu adalah sebuah bangunan tua dengan ventilasi buruk, ruangan sempit, dan peralatan medis seadanya. Raka mengamati para korban yang tampak kelelahan dan ketakutan. Beberapa dari mereka mengeluh sakit yang tidak jelas asalnya. Ada juga yang sudah hilang kesadaran. Selama penyusupan, Raka berhasil mengidentifikasi pola operasional sindikat. Para calon TKI dipilih dengan kriteria usia, kondisi fisik, dan kemampuan kerja, kemudian dijebak dengan janji kerja yang menggiurkan di luar negeri. Setelah itu mereka dipaksa menjalani pemeriksaan kesehatan yang menipu, di mana ginjal mereka akan diambil secara diam-diam melalui prosedur operasi yang dilakukan oleh Dharma dan asistennya. Raka menemukan fakta mengejutkan lainnya. Dharma bukan hanya dokter gadungan, tapi juga ahli bedah ilegal yang memiliki pengalaman cukup dalam bidang transplantasi organ. Ia menggunakan alat-alat bedah canggih yang diselundupkan secara rahasia dari luar negeri
dan menjalankan operasi dengan tim kecil yang terdiri dari beberapa tenaga medis ilegal. Pada suatu malam, Raka menyaksikan langsung bagaimana operasi pengangkatan ginjal dilakukan secara rahasia. Korban dibius dengan obat yang sangat kuat, sehingga tidak sadar ketika organ vital mereka diambil. Setelah operasi selesai, korban dirawat seadanya untuk menyembunyikan jejak dan memastikan mereka bisa diberangkatkan ke luar negeri tanpa kecurigaan. Selain itu, Raka mengetahui bahwa organ-organ yang diambil tersebut segera dikirim ke Kamboja melalui jaringan penyelundupan yang melibatkan kapal-kapal kecil dan truk-truk bermuatan tersembunyi. Rute pengiriman ini rumit dan penuh jebakan, dengan titik-titik perhentian di pelabuhan-pelabuhan kecil di pantai selatan Jawa Timur. Dalam perjalanan penyusupan, Raka juga bertemu dengan beberapa korban yang berhasil lolos dari operasi ilegal dan kini bersembunyi di safe house tersebut. Mereka memberikan kesaksian yang menguatkan bukti-bukti Raka bahwa sindikat ini telah beroperasi dalam waktu yang cukup lama dan telah menelan banyak korban jiwa maupun penderitaan. Raka juga mulai mengumpulkan bukti dokumen dan rekaman percakapan antara Dharma dengan beberapa oknum aparat yang terlibat. Dari hasil penyadapan, terungkap adanya kesepakatan bisnis gelap yang melibatkan sejumlah pejabat daerah yang membiarkan operasi ini berjalan tanpa pengawasan. Melalui koordinasi dengan kepolisian daerah, Raka menyusun rencana penggerebekan dan penangkapan anggota sindikat. Namun, karena sindikat sangat berpengalaman dan memiliki jaringan luas, operasi ini harus dilakukan secara rahasia dan hati-hati, agar tidak bocor dan membuat para pelaku melarikan diri. Pada akhir bab ini, Raka sudah berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk mengajukan laporan resmi ke pihak berwajib dan merencanakan operasi besar untuk membongkar sindikat. Ia tahu bahwa pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai, dan risiko nyawanya kini jauh lebih besar. Setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti secara hati-hati, Raka kini memasuki tahap paling menentukan dalam misi balas dendamnya. Dengan dukungan dari beberapa unit kepolisian yang telah berkomitmen untuk membongkar jaringan sindikat perdagangan organ ilegal ini, Raka mempersiapkan operasi penggerebekan besar-besaran di sejumlah lokasi yang teridentifikasi sebagai titik utama aktivitas sindikat. Persiapan dilakukan secara tertutup dan sangat terorganisir. Tim operasi terdiri dari anggota polisi dengan kemampuan khusus, termasuk unit intelijen dan tim medis forensik yang siap melakukan pemeriksaan dan evakuasi korban. Raka sendiri mengambil peran sebagai koordinator lapangan karena pengetahuan mendalamnya tentang modus operandi sindikat dan kondisi di lapangan. Malam operasi dimulai dengan penyusupan ke safe house utama di Banyuwangi. Tim bergerak dalam keheningan, memasuki bangunan yang selama ini menjadi pusat operasi pengangkatan ginjal ilegal. Mereka menemukan kondisi yang jauh lebih parah dari dugaan awal. Ruangan penuh dengan alat-alat bedah, obat-obatan medis ilegal, dan daftar panjang nama korban yang belum diberangkatkan. Saat penggerebekan berlangsung, beberapa anggota sindikat mencoba melawan dan melarikan diri. Namun, keberadaan tim yang siap dengan peralatan komunikasi dan persenjataan mumpuni memastikan mereka dapat mengendalikan situasi. Dharma, sang dokter gadungan, berhasil ditangkap dalam sebuah ruangan tersembunyi bersama beberapa tenaga medis ilegal yang ikut terlibat dalam operasi. Di lokasi lain, penggerebekan juga dilakukan di kantor pusat penyalur TKI ilegal di Sidoarjo, dan di pelabuhan-pelabuhan kecil tempat penyelundupan organ ke Kamboja dilakukan. Penggerebekan ini mengungkap dokumen-dokumen transaksi organ, serta alat bukti penting lain yang menunjukkan keterlibatan oknum pejabat daerah dan aparat yang selama ini melindungi sindikat korban yang selama ini ditahan di safe house berhasil dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis darurat. Beberapa di antaranya dalam kondisi kritis, membutuhkan transplantasi ginjal atau perawatan lanjutan. Tim medis bekerja secara intensif untuk menyelamatkan nyawa para korban yang menjadi saksi hidup dari kejahatan ini. Dalam proses interogasi yang berlangsung di lokasi, Dharma dan beberapa pelaku mengaku bahwa operasi pengangkatan ginjal dilakukan dengan dalih medis palsu dan janji kerja di luar negeri. Mereka mengungkap bahwa sindikat ini sudah beroperasi selama bertahun-tahun dan telah menjual ratusan ginjal ke jaringan pasar gelap di Kamboja dan negara-negara tetangga lainnya. Raka mendapatkan kepuasan pribadi saat melihat para pelaku kejahatan yang selama ini menyiksa banyak orang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Namun, ia juga menyadari bahwa ini baru permulaan. Banyak jaringan sindikat lain yang masih beroperasi secara tersembunyi dan belum terjangkau oleh penegak hukum. Pihak kepolisian berjanji akan terus mengusut tuntas kasus ini, memperkuat pengawasan terhadap penyaluran TKI, dan meningkatkan kerja
sama antar negara untuk memutus jalur perdagangan organ ilegal. Pemerintah daerah di Jawa Timur pun mulai mengeluarkan regulasi ketat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya sindikat seperti ini. Di sisi lain, Raka mulai mempersiapkan langkah hukum untuk menuntut ganti rugi atas kematian adiknya dan penderitaan para korban lain. Ia bertekad agar kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, agar tidak ada lagi korban yang menjadi santapan para mafia organ. Pada akhir bab ini, Raka berdiri di tepi pantai Banyuwangi, menatap jauh ke Cakrawala. Ia tahu bahwa meski operasi sudah berhasil, perjuangannya untuk keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan seperti ini harus terus berlanjut.